Hai semua teman-teman, semoga dalam keadaan sehat ya. Gimana kabarnya? Oke teman-teman, kita diskusi lagi yuk terkait dengan pertanyaan yang mungkin muncul pada saat interview atau wawancara kerja. Nah, di kesempatan kali ini aku pengen berbagi tentang satu pertanyaan ini, teman-teman ya. Ada nggak yang udah pernah menghadapi pertanyaan ini? Apa motivasi Anda bekerja di sini selain karena ingin belajar? Pernah nggak ditanya sama HRD, terus teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan ini? Bagi yang belum pernah, yuk kita diskusi bareng, kira-kira jawabannya kayak gimana? Nanti bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, jangan khawatir, nanti teman-teman bisa belajar dari channelku ini melalui playlist ya, biar lebih gampang. Di sini aku ada banyak playlist. Untuk belajar interview, teman-teman bisa belajar melalui playlist yang ada di bawah sini. Aku ada dua playlist putar interview. Yang pertama adalah playlist ini, playlist tes interview. Aku akan membahas satu pertanyaan di satu video. Nanti teman-teman lebih banyak mendengarkan ya. Kemudian nanti yang kedua adalah playlist yang ada di atasku ini, 50 pertanyaan interview kerja. Di situ aku akan memberikan puluhan pertanyaan latihan di satu video. Masing-masing video itu latihan untuk satu profesi tertentu. Jadi untuk playlist di atas teman-teman akan lebih banyak praktek ngomong kayak gitu. Jadi ada dua playlist ya, yang teman-teman lebih banyak mendengarkan dan yang teman-teman akan lebih banyak praktek berbicara kayak gitu. Kenapa harus dua-duanya ini ditonton? Karena aku mau ngasih saran ke teman-teman nih yang lagi belajar seputar interview. Jangan belajar interview dengan cara menghafal pertanyaan maupun jawabannya. Interview itu bukan proses tor hafalan, tapi pertukaran informasi. Teman-teman juga jangan puas paham interview cuma dari membaca, mendengarkan, kayak gitu. Karena teman-teman harus juga ngapain? Mempraktekkan ngomong, latihan ngomong. Karena apa ujung-ujungnya teman-teman belajar interview termasuk nonton dari channelku ini, teman-teman nanti juga harus ngomong juga kan ya ke HR, ke user kayak gitu. Jadi harus dipraktekkan biar nanti ngobrolnya lebih natural kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, yuk kita diskusi bareng teman-teman. Nggak usah berlama-lama. Kalau misalkan ditanya apa motivasi Anda bekerja di sini selain karena ingin belajar, mungkin teman-teman udah ada jawaban di dalam kepala. Di sini aku cuma mau ngasih rekomendasi sudut pandang. Nanti silahkan teman-teman kembangkan sesuai dengan gaya komunikasi masing-masing. Kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar aja. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ditanya oleh HR pertanyaan ini, maka ada beberapa poin yang teman-teman bisa sampaikan. Poin yang pertama adalah teman-teman bisa berfokus pada kontribusi pertumbuhan perusahaan gara-gara teman-teman berpartisipasi di dalamnya. Contohnya di sini adalah kayak gini jawabannya. Saya termotivasi untuk bekerja di sini karena saya melihat peluang untuk memberikan kontribusi nyata bagi PT ABCDFG. Dengan pengalaman dan kemampuan saya yakin saya dapat membantu pencapaian target perusahaan, mendukung pertumbuhan bisnis sekaligus saya mengembangkan karir saya ke depan gitu. Boleh banget gitu ya teman-teman, boleh berfokus pada ini. Yang nomor dua, teman-teman juga boleh mengembangkan idenya itu teman-teman boleh fokus pada dampak positif yang teman-teman bisa berikan ke sekitar. Misal, saya ingin bekerja di sini karena perusahaan ini memiliki reputasi yang baik sebagai tempat kerja yang menghargai kolaborasi dan inovasi. Saya ingin menjadi bagian dari tim yang memberikan dampak positif tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga para pelanggan setia yang menggunakan produk dan layanan kita. Gitu, teman-teman boleh banget menyampaikan kayak gitu. Nanti silahkan ya dimodifikasi sesuai dengan gaya komunikasi masing-masing. Yang nomor tiga, teman-teman juga boleh menjawab seputar visi dan misi perusahaan. Pastikan teman-teman sudah riset dan memahami visi dan misi dari perusahaan yang mungkin teman-teman akan bisa temukan di official websitenya atau official sosial medianya. Teman-teman di sini juga bisa jawab kayak yang di poin tiga ini. Saya merasa termotivasi oleh visi dan misi perusahaan ini pada saat saya menggali lebih dalam informasi terkait dengan PT ABC DFG ini. Saya merasa ini sejalan dengan nilai-nilai pribadi saya. Saya ingin menjadi bagian dari PT ini. Saya ingin menjadi bagian dari perjalanan perusahaan ini untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dan menciptakan perubahan yang berarti atau memberikan dampak luas gitu. Boleh banget. Silahkan nanti ini butuh dilatih saja teman-teman ya. Latihan ngomong, pahami konsepnya.
Jangan dihafal ya teman-teman ya. Teman-teman boleh yang dibayangin itu konsepnya tuh yang aku kasih warna merah nih nomor 1, 2, 3 gitu. Mau fokus apa? Pertumbuhan, dampak positif, visi misi yang sejalan kayak gitu. Atau mungkin ada hal-hal lain yang teman-teman juga boleh sampaikan juga ya di sini ya. Jadi misalkan yang nomor 4 adalah teman-teman itu mendukung produk atau layanan yang dikagumi karena teman-teman itu pernah memakai produk dan layanannya misalkan atau pernah melihat orang lain memberikan testimoni terkait dengan produk dan layanan mereka. Misalkan, saya terinspirasi atau saya termotivasi oleh produk dan layanan yang dihasilkan oleh perusahaan ini atau yang diberikan kepada perusahaan ini kepada customer. Sebagai pengguna, saya merasa kualitas yang luar biasa dan merasa antusias untuk ikut serta dalam proses menciptakan nilai yang lebih bagi pelanggan. Boleh banget. Bahasanya teman-teman disesuaikan dengan gaya masing-masing nggak apa-apa. Saya adalah pemakai setiap produk ini sejak beberapa tahun yang lalu. Saat itu saya jadi membayangkan bagaimana rasanya saya bisa bekerja di perusahaan ini sambil tumbuh berkembang, ada di lingkungan yang positif, suportif, dan mendukung peningkatan produk dan layanan, sehingga makin banyak orang yang terinspirasi dan puas dengan produk dan layanan ini, sehingga saya termotivasi melamar di sini. Misal, kunci dari poin nomor 4 adalah teman-teman melihat sudut pandangnya sebagai seorang customer yang mengagumi produk yang dibuatnya atau layanan yang dibuatnya. Boleh. Yang kelima, teman-teman boleh juga menyampaikan stabilitas dan peluang jangka panjang. Bagi teman-teman yang udah pernah bimbingan sama aku, di sini aku sering ya menyampaikan bahwa poin nomor 5 ini, silahkan sampaikan poin nomor 5 ini sebagai pengganti teman-teman ngomongin uang. Kenapa? Karena pertanyaan ini, apa motivasi Anda bekerja di sini selain karena ingin belajar? Sebenarnya kalau teman-teman mau ngomongin soal gaji, bisa nggak? Bisa. Ngomongin soal duit, bisa nggak? Bisa, gitu. Tapi, kalau saranku, kalau HR-nya tidak menyinggung soal gaji, jangan disunggung dulu. Kenapa? Karena ngomongin gaji itu bisa di tahap-tahap nanti dulu. Misalkan nanti setelah pertanyaan ini mungkin kok HR itu akan menjelaskan soal itu. Bahkan nanti di offering atau di tanda tangan kontrak sebelum teman-teman tanda tangan ini kan juga ada pembahasan soal itu gitu. Jadi saranku pribadi kalau HR belum mengarahkan obrolan ke arah uang, jangan ngomongin soal uang. Biar teman-teman tidak dinilai bergerak karena ada uangnya. Karena balik lagi, uang itu adalah akibat. Teman-teman di sini aku arahin ngomongin soal sebab gitu. Tapi kalau memang mau ngomongin benefit, teman-teman sampaikan yang berkaitan dengan stabilitas dan peluang jangka panjang. Misal, saya ingin bekerja di sini karena saya melihat perusahaan ini menawarkan stabilitas karir, kesempatan untuk tumbuh atau karir path, dan peluang jangka panjang. Hal ini memberikan saya motivasi untuk memberikan performa terbaik pada saat saya diberikan kesempatan sebagai seorang titik-titik berkontribusi secara maksimal dan tumbuh bersama perusahaan ini. Kayak gitu, teman-teman. Boleh banget. Kayaknya dari 5 ini semuanya teman-teman bisa latih gitu ya. Walaupun mungkin akan lebih banyak yang ngomongin soal yang mana? 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, biasanya tuh orang-orang akan ngomongin soal ini nomor 5 sama yang nomor 1 nih, kontribusi pada pertumbuhan diri dan perusahaan kayak gitu itu akan lebih banyak ke sana tapi nggak masalah ini hanya untuk sudut pandang saja biar teman-teman jangan ngeblank gitu ya kalau ditanya kalau pertanyaannya terbuka kan enak ya apa motivasi Anda bekerja di sini selain karena ingin belajar nah itu teman-teman tinggal pilih ingat teman-teman konsepnya yang ada di kepala itu yang aku kasih warna merah ya fokus saja mau memberikan kontribusi mau tumbuh bareng tertarik sama visi misi mau ikut serta karena mengagumi produk tersebut, mau ngomongin stabilitas dan peluang jangka panjang, mau peluang karir untuk pribadi maupun peluang karir pet, boleh banget gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Buat latihan aku challenge teman-teman coba latih yang poin nomor 5 dulu. Sementara dari aku itu dulu ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar atau hubungi aku lewat sosmedku ini yang tadi udah sempat ke display. Boleh banget nanti kita diskusi bareng biar nanti aku juga bisa belajar dari teman-teman. Boleh tuliskan di kolom komentar. Paling sementara dari aku itu dulu, teman-teman. Semoga bermanfaat sharing singkatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.